Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Puspita Lestari, nomor presensi 29 dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menganalisis novel yang berjudul Sherlock Holmes Petualangan di Rumah Kosong. Dalam buku ini dihadirkan cerita-cerita terbaik yang akan mengajak pembaca berpetualang mendampingi Sherlock Holmes dan Dr. Watson untuk mengungkap berbagai kejahatan yang mengancam kedamaian London dan juga Eropa, termasuk pertemuannya dengan sang rival terberat yaitu Profesor Moriarty yang demikian melegenda. Perseteruan antara keduanya sudah berlangsung sangat lama dan mengarah kepada sebuah ending yang sulit diterima oleh akal sehat, dengan tewasnya sang detektif di tangan sang profesor. Benarkah dunia akan kehilangan sosok Holmes untuk mengelabui Moriarty? Kembali pembaca dapat unsur intrinsik. Tema novel ini bertemakan misteri kasus pembunuhan. Alur pada novel Sherlock Holmes Petualangan di Rumah Kosong menggunakan alur mundur, karena novel ini berisi tentang cerita pendek yang dituliskan oleh Dr. Watson selama ia bersama dengan Sherlock Holmes. Tokoh dan penokohan. Sherlock Holmes merupakan tokoh utama sekaligus tokoh protagonis dalam novel ini. Dia adalah detektif yang eksentrik. Dr. Watson merupakan tokoh tambahan dalam cerita ini yang merupakan teman dari Sherlock Holmes. Beliau ini adalah seorang dokter yang berpengalaman dan memiliki sikap yang ramah dan bertanggung jawab. Mr. Hudson adalah induk semang dari tempat tinggal Sherlock Holmes dan juga Dr. Watson. Mr. Hudson digambarkan sebagai seorang yang tidak suka keramaian, tidak suka dengan keributan, dan selalu cemas. Profesor Moriarty adalah seorang yang sangat cerdas, cermat, kalkulatif, dan manipulatif. Beliau ini adalah musuh dari Sherlock Holmes atau tokoh antagonis dalam novel ini. Inspektur G. Lestrade adalah seorang detektif terkenal dari Scotland Yard yang memiliki sifat tangkas dan cekatan, tapi kurang cerdik dan tidak imajinatif. Mycroft Holmes memiliki sifat yang tegas dan ketus, namun sangat peduli. Beliau adalah kakak dari Sherlock Holmes yang umurnya lebih tua 7 tahun. Novel ini mengambil latar waktu antara tahun 1880 sampai dengan 1914, kata tepat London, Inggris, Baker Street, nomor 2218, Eropa. Latar suasana yang digambarkan dalam novel ini adalah misterius dan menegangkan. Sudut pandang. Novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Penulis memilih menceritakan kisah Sherlock Holmes dari sudut pandang Dr. Watson, yaitu teman baik Sherlock Holmes. Amanat. Janganlah mendendam, biarkan Tuhan menjadi hakim yang maha adil atas segala perbuatan manusia. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini sangatlah komunikatif dan mudah dimengerti oleh pembaca. Penuturan Dr. Watson sangatlah terasa hidup sehingga pembaca dapat berimajinasi. Dan selain itu banyak juga menggunakan kata kutipan dan puitis. Unsur ekstrinsik. Biografi penulis. Arthur Ignatius Conan Doyle yang lahir pada tanggal 21 Mei dan meninggal pada tanggal 7 Juli 1930 adalah seorang penulis cerita fiksi terkenal berkebangsaan Inggris. Salah satu karangannya yang paling terkenal adalah Petualangan Sherlock Holmes, seorang detektif yang eksentrik. Doyle dilahirkan pada tahun 1959. Ia mendapatkan
gelar dokter dari Universitas Edinburgh dan mulai membuka praktik di Saksi pada tahun 1882. Ia mengarang banyak cerita dan dua diantaranya tidak pernah dipublikasikan. Pada tahun 1886 ia menciptakan tokoh Sherlock Holmes yang diilhami dari Dr. Joseph Bells, yaitu salah satu dari dosennya. Cerita pertama yang berjudul A Story of Scarlet diterima oleh publik dengan baik, akan tetapi ketenaran tokoh ini baru dimulai pada tahun 1991 ketika ia menulis serial Sherlock Holmes bersama Dr. Watson yang dalam bentuk kompilasi cerita pendek. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel ini adalah nilai agama, selalu ingat kepada Tuhan atas apa yang telah kita lakukan, maka kita tahu apa yang benar dan apa yang salah. Selanjutnya adalah nilai sosial. Keserakahan selalu merugikan orang lain. Bersikap ramah dan apa adanya akan membangun kerjasama antar individu dengan baik. Nilai moral, harusnya kita sadar tindakan mana yang baik dan mana yang tidak benar. Menahan emosi, tidak berbuat negatif bisa kita lakukan jika memiliki kesadaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.